Rahmidiani membuat Andre Taulani semakin bangga dengan kinerja KPK. Apakah Andre berpikir jangan-jangan saat dulu ia bertarung dengan Airin di pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan, hal serupa juga terjadi? Nah pemirsa, langsung saja kita simak penuturan dari Andre Taulani. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar bukan hanya mencoreng nama lembaga negara saja, namun juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat akan hukum di Indonesia hingga titik terendah. Tertangkapnya Akil Mokhtar ternyata menyeret sejumlah nama, selain anggota DPR RI Hairunisa, Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hamid Binti, juga menyeret nama Tubagus Hairiwardana alias Wawan. Wawan tak lain adalah suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani yang juga merupakan adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Hosjah. Diringkusnya Wawan oleh penyidik dari KPK seolah membuka kedok asli dinasti politik dan penguasa Banten, di mana dengan kekuasaan dan materi yang berlimpah mereka bisa melakukan apa saja. Tertangkapnya Wawan juga mengingatkan kita akan kisah kekalahan Andre Taulani. Andre yang kala itu berpasangan dengan Arsyid kalah oleh adik ipar Ratu Atut Hosjah Airin Rahmidiani yang berpasangan dengan Benyamin Daphni. Ya prihatin ya, ternyata ada satu lagi yang menjadi KPK yang menangani ini gitu. Jadi satu sisi kita harus berbangga lah kepada KPK yang satu persatu sudah mulai ketangkap ya oknum-oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan semangat yang ada ini KPK tetap terus bisa memberikan keadilan buat negara kita menjadi lebih baik. Pilkada di Tangsel kala itu sempat diulang. MK membatalkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU karena menilai banyak pelanggaran. Namun ketika pilkada diulang, kembali pasangan Airin dan Benyamin Daphni yang menang. Kekalahan putaran kedua ditengarai Andre telah terjadi kecurangan yang melibatkan unsur birokrasi pemerintahan. Ada indikasi terjadinya pengerahan unsur PNS yang seharusnya bertindak netral namun diarahkan ke salah satu pasangan. Waktu saya dulu nyalon di Tangsel juga sempat ngalami juga yang namanya MK ya, putusan MK, karena pada waktu itu putaran pertama harusnya saya dan pasangan menang, tapi ternyata ada kecurangan dan itu masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi yang akhirnya keputusannya harus diulang. Dan ketika putaran kedua akhirnya kita tidak berhasil. Kalau waktu itu sih kecurangan yang ada itu terlibatnya birokrasi pemerintahan, kan harusnya nggak boleh ya. Birokrasi itu tidak boleh ikut terlibat dalam satu pemenangan salah satu calon. Mereka harus netral. Dan di situ ditemukan indikasi bahwa birokrasi bermain. Nah, sehingga akhirnya diputuskanlah harus dilakukan pemilihan ulang. Penyimpangan banyak diberitakan media kala itu, mulai dari isu pengerahan massa untuk memilih sampai kantong pendukung satu kandidat pasangan wali kota dan wakilnya tidak mendapatkan surat suara dan tak ada tempat pemungutan suara atau TPS. Apakah hal ini ada campur tangan dari Ratu Atut Hosjah, Gubernur Banten yang juga merupakan kakak ipar Airin, yang kini kena cekal KPK karena dugaan menjadi sosok di balik penyuapan yang dilakukan Wawan? Saya nggak tahu apakah itu ada permainan atau enggak. Tapi kalau udah namanya birokrasi berarti kan dari mulai RT, RW, lurah, camat sampai ke atas kemudian jajaran pemerintahan ya semua kan ikut membantu pemenangan salah satu calon. Nanti kan ya ada kecurangan di situ, harusnya nggak boleh. Sejak Wawan atau Tubagus Hairiwardana ditangkap, KPK juga mengeluarkan surat cegah dan tangkal kepada Ratu Atut Hosjah untuk keperluan penyidikan. Padahal telah lama Ratu Atut menanti-nantikan untuk bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah. Bukan hanya batal menunaikan ibadah haji, Ratu Atut juga sulit untuk ditemui.
Bu. Mbak Atut yang saya tahu ini agak kurang enak badan. Ya karena bukan hari ini, sudah hampir 4 hari yang lalu. Bukan terkait kasus itu, Pak? Saya nggak ngerti apakah kemana saya, tapi yang saya tahu memang beliau lagi agak flu karena memang kan mau haji nih. Cuman kalau dengan ini kayaknya nggak jadi haji. Ya kalau namanya bahasa cekak pasti nggak bisa keluar negeri kan. Cuman nggak tahu apakah haji ini termasuk dalam komponen itu. Karena haji ini udah lama beliau. Banyak yang berspekulasi ada indikasi Rano Karno bakal menjadi orang nomor 1 menggantikan Atut bila pihak penyidik KPK meningkatkan status Ratu Atut Khosyah menjadi tersangka. Benarkah prediksi tersebut? Saya jujur no comment dulu karena saya juga belum paham masalahnya apa. Responnya ya Neng nice, intinya Neng sama dia tuh Neng anggap sudah keluarga aja berteman dan saudara.